Welcome to the Paxic. Masa lalu Di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Bomb. Siap untuk beraksi. Bentar. Oke guys, kita di sini pengen beritahu kepada kalian semua yang kita udah buka akun TikTok yang baru, yaitu Toke Barang. Oke, Jadi Barang. kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual di sana, dan juga tanda support kalian kepada kita, sila follow kita di sana. Dan juga dalam masa yang sama kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik untuk kita reaksi guys ya. Jadi jangan lupa follow kita di sana ya Waci ya. Yes, jangan lupa follow. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Ariel Lee. Maaf Pak Ariel ya nggak bisa untuk menghadiri sesi ini. Dan untuk pengetahuan kalian juga, kali ini kita udah pindah ke studio baru, dan studio ini hanyalah sementara, begitulah disebabkan kita masih lagi dalam pembinaan menyiapkan rumah kita dan juga studio di rumah baru itu. Jadi belum lagi siap. So sementara waktu itu kita setup dulu di kantor kita nih, kantor kecil ini aja begini, kayak gini. Jadi situ perlu isi bermacam-macam lagi. Apa yang kita bisa isi, kita isi aja gitulah. Tapi yang paling penting ialah topik untuk hari ini berkenaan dengan culture shock orang Malaysia ketika kuliah di Indonesia. Pasti kalian juga ada culture shock juga. Mungkin di antara kalian ada juga yang berkuliah di Malaysia. Begitu juga orang-orang Malaysia yang berkuliah di Indonesia. Seperti contoh macam teman-teman aku sebelum ini daripada Universitas Unpar juga ada masuk ke UTM Skudai Johor Baru Malaysia, dan seterusnya ramai lagi lah friend-friend aku di sana. Ada satu orang nih namanya sangat unik ya. Sampai sekarang aku ingat disebabkan namanya paling panjang dan paling pintar guys, paling pintar antara semua. Namanya ialah Biofusika di Sekolah 5 Nasution. Sampai sekarang di dalam kepala otak guys, ingat. Karena keunikan namanya itu sampai sekarang diingat. Seterusnya ada Wulan Hardini lagi, Diana juga. Seterusnya siapa lagi ya? Irma Arini juga ada. Ya, tapi masalahnya temanku ini semua cewek guys. Aduh. Tapi apapun, yang paling penting ialah untuk kita melihat kepada video ini guys. Culture shock orang Malaysia ketika kuliah di Malaysia. Bentar mas. University Malaya. Iya. Universitasnya bagus emang. Iya, nomor 1 di Malaysia kok. Yakin? Iya, yakin. Nomor 1. Nomor 1. Ya pokoknya kalian bisa cek lah ya. Nah, di sini aku cuma mau nanya nih, sebutkan 3 culture shock ketika kuliah di Indonesia. Oh, culture shock. Ya. Oh, satunya makanannya agak pedas. Agak pedas ya. Kenapa dengan makanan pedas? Apakah di Malaysia itu makanan nggak pedas? Ya, saya sih ingat saya makan pedas, tapi di sini lagi pedasnya. Oh, pedas banget Ya, gitu. pedas Ya. banget. Ya ini sebenarnya kenyataannya, boleh dikatakan macam aku punya tahap pedas lah. Tahap pedas aku macam kayak gini lah. Aku rasakan macam oke, ini udah cukup pedas nih. Kalau udah ngerasa ghost pepper begitu macam bisa dimakan. Tetapi ternyata bila aku pergi ke ada satu kedai tuh, kedai bakso super saya ya kalau nggak salah, dulu pernah makan di sana, di mana level super saya itu kita bisa pilih sampai ada yang level 5, level 4 gitu. Bila makan guys, ya Allah, tercabar guys, tercalar. Aduh, gila banget pedasnya. Dan satu lagi kan yang membuatkan kita kaget juga, di mana kalau di Indonesia itu cabai rawit itu, cabai itu dimakan begitu aja. Jadi kita macam Emang kita makan kayak gitu ya? Makan cabai rawitnya kayak macam makan kerupuk begitulah. Macam wah ini memang luar biasa guys. Sampai tahap kalau kita sampai di sini pun, macam contoh di Kelantan ini jenis yang makanan manis. Dia bukanlah makanan-makanan yang pedas gitu. Jadi bila orang lihat kita makan cabai rawit gitu, orang macam wah lu gila ya makan kayak gitu, makan yang nggak sakit perut ya kalau gitu makan. Wah, sampai dicakap gitu guys. Aduh, diomongan gitu guys. Mari kita lihat lagi, lanjut lagi. Setahu gue ya di Malaysia itu makanannya manis-manis nggak pedas. Ada yang manis, ada yang pedas, ada yang pahit, semuanya ada. Semuanya ada yang pahit. Ada. Terus apa lagi? Keduanya, orangnya sangat baik. Orangnya sangat baik. Berarti kalau di cantik-cantik, ganteng-ganteng, semuanya ada. Berarti kalau di Malaysia jahat-jahat gitu. Oh enggak, enggak. semuanya baik juga. Semuanya Kita baik. kan serumpun. Seru. Nah. Terus apa lagi? Yang ketiga. Yang ketiga,
Aduh, cuacanya nggak panas banget. Enggak, soalnya kamu di Surabaya. Iya. Kalau kamu di daerah dingin kayak Bromo, Malang, terus kayak Bandung. gitu. Oke, nggak apa-apa kok. Dia begini guys. Kalau tahu udah cuaca itu cuaca khatulistiwa ataupun cuaca di negara ASEAN ini, lagi-lagi di kawasan Indonesia, Brunei, Malaysia itu nggak usah pakai jaketnya, jaketnya tuh dibuka kayak gini ya. Oh, dipakai jaket pula tem-tem. Waktu panas gini memang lah keringatnya itu basah. Aku Korea ya, muka Korea. Oke. Tapi Malaysia panas juga. Biasa. tapi ini sejujurnya kalau perbedaannya lah kan dari segi humidity di Malaysia itu agak tinggi berbanding di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu keringatnya nggak lembab, nggak sebasah di Malaysia. Ini secara jujur yang aku experience sendiri, yang aku pengalaman. Berarti kamu aslinya Korea? Enggak. Oh, Ini bercanda. udah sesat nih guys. keturunan dari luar? Ada. Dan, India? Lagi. Teka, tebak. Aduh, ini main tebak-tebakan. Lagi sebelah India. Sebelah India, Nepal. Enggak, lagi satu. Korea, Di Westnya. China, Pak Arab, Daripada Pi. Pakistan. Ya. Pakistan. Ini jadi tebak-tebakan. Pakistan. Kira-kira menurut kalian culture shocknya biasa aja atau aneh? Ya, silakan. komen. Gimana Kalau culture misalkan shocknya kalian itu, punya guys? pengalaman Kuliah di Indonesia. Bentar. Nah, ada lagi culture shock satu lagi. Kalau kalian berada di Semenanjung Malaysia ya, dari Semenanjung Malaysia pergi ke Indonesia itu, kalau contohnya subuhnya waktunya 6 pagi di sini, waktu Semenanjung Malaysia. Tetapi kalau berada di bahagian Sabah Sarawak ataupun di Indonesia sendiri, kalian bisa merasakan subuhnya jam 4 perlu bangun sudah kan, 4 lebih itu pukul 5 udah terang, udah menyala gitu guys. Shock aku sewaktu belajar di Bandung, ternyata subuhnya jam 4, kaget kelas jam 6 udah mulai. Di Malaysia jam 6 baru subuh. Nah gitu guys. Ya betul, di Sabah pun jam 4 sudah subuh guys. Yes. Culture shock di Malaysia adalah jam 7 malam belum gelap, jam 7 pagi belum terang. Aku pertama kali ke Indonesia, alhamdulillah nggak ada culture shock karena udah biasa makanan-makanan Indonesia. Terus sosmed juga sering mengajarkan budaya-budaya Indonesia, kehidupan orang di sana. Setakat ini rate aku bagi 9/10. Mantap coy. Seterusnya lagi kita bisa lihat di sini aku culture shock, ada student Indonesia baru belajar luar negara. Aku ingat tiada, dia orang belajar dekat negara sendiri aja. Kira hostnya Dining Giri Sadewa. Oh salah orang itu kan, bukan. Waduh. Bentar mas. Mari kita lihat. Sadarkah kau? Sini. Kalian dari mana? Malaysia. Oh, Kalian kuliah di mana? UIN Salatiga. UIN Salatiga. Kalian beneran Malaysia? Salatiga. Betul lah. Dia- Kenapa kurang nggak percaya nih? Kok cakep nih, betul lah kami dari Malaysia. Coba lihat ini KTP. Katanya paspor di rumah. Enggak. Oh iya bener enggak pakai ini KTP. Masa kalau bawa paspor di kampus tuh? Iya. Mana? No need. Mana paten? Bentar. Mana paten? Mana Kenapa paten? orang Malaysia mau jadi kayak orang Medan gitu? Mana paten? Wah. Bahasa mereka guys. Wah. Aku mau tanya. Kenapa kalian kuliah kok di Indonesia? Kenapa? Sebab apa ya? Bosan aja di Malaysia. Iya, bosan di Malaysia. Bosan di Malaysia. Kenapa? Tapi kalau kita sejujurnya lah, kalau kita dengarkan slogan atau logatnya ini lebih kepada orang Sabah ini guys. Orang Sabah ini lidahnya bisa ke universal lah begitu. Lagi-lagi kalau untuk ngomong bahasa Indonesia itu lidah kita lebih lembut untuk berbicara berbahasa Indonesia. Kayak gini kan. Sekarang ini guys. Kenapa? Ada apa? Kurang jajan. Iya benar. Kurang jajan. Enak di Jawa ya? Ya. Oh, aku tahu alasan kalian itu mengkonvert ringgit karena lebih mahal ke rupiah. Biar kalian bisa foya-foya. Jadi kalau dikirimkan mama itu banyak kak. Berarti alasan mereka kesini bukan belajar, foya-foya. Di direktur kak jangan. Enggak, aman ya. Tapi semua itu karena bercanda. Kalian dari mana? Dengar balik. Coba dengar bahasanya guys. Kalian kuliah di mana? UIN Salatiga. Kalian beneran Malaysia? Betul lah. Coba dia Kenapa kurang nggak percaya
percaya nih. Oh. Kalau dengar tadi bahasanya lebih kepada style slang orang Tawau lah, orang Tawau Sabah. Kenapa pula nggak percaya? Gitulah style yang ada apa logat Bugis juga gitu. Kenapa kau nggak percaya? Mangan teh, gitu. Mangan kau sini. Sini kau. Datang dulu kau sini. Makan dulu ini. Jangan kau biar makanan kau begitu. Begitulah. Beberapa penggunaan bahasa di Sabah sampaikan orang Semenanjung Malaysia selalu keliru lah dengan bahasa Sabah. Macam contoh lah kalau kita ke Semenanjung Malaysia pun orang akan macam awak dari mana ya? Awak daripada Indonesia ya? Oh, tak. Sebenarnya kita daripada Sabah gitu. Jadi logat kita kayak gini dan slang di Sabah itu pun pelbagai lagi dan pelbagai kaum yang ada di Sabah dan Sarawak. Termasuk juga ada Kadazan, Dusun, Iban, Murut, Bajau, Sino, apalagi Eurasian, Melayu Brunei dan sebagainya. Terlalu banyak etnik guys. Jadi orang kata macam unity lah, bersatu begitu. Banyak kita bisa lihat di Sabah dan Sarawak. Bukan kita memuji sangat ya, tetapi ini secara realitinya macam aku sendiri orang Sabah, yes. Memang dari segi bahasa aku untuk ubah kepada bahasa Semenanjung Malaysia itu agak sukar ya. Sampai sekarang aku susah untuk logat sini, lagi-lagi logat Kelantan, kalau logat mana itu macam perlu makan tahun guys baru pandai begitu guys. Waduh. Contoh yang paling baik. Jadi guys, Kalian dari mana? Kalian ada nggak pengalaman kuliah di Sabah kah? Kuliah di Malaysia kah? Ataupun pergi berwisata di Malaysia kah? Atau gimana guys? Bisa komentar di bawah juga. Jadi itu saja para kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk dirasi, just komen dan berserta dengan link, dan insya Allah kami coba terbaik untuk mensajikan video-video anda. Assalamualaikum.